Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Balik lagi dengan saya di sini di channel Dimensi Mimpi. Seperti biasa di sini saya akan menceritakan sebuah cerita horor. Kali ini masih tetap dengan dari cerita Mas Restu Wiraatmaja dengan judul Batur Gaib, atau dalam artian Indonesianya teman gaib. Terima kasih buat Mas Restu Wiraatmaja yang sudah mengizinkan saya untuk membawakan ceritanya di channel Dimensi Mimpi. Buat kalian yang ingin membacanya secara langsung, linknya udah saya taruh di deskripsi. Oke ya, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada tahun 1990, perkampungan di tempat gua masih asri banget. Pepohonan masih rindang dan orang-orang masih dengan pakaian yang ala kadarnya. Bagi yang perempuan menggunakan tapih atau selendang dan lelaki menggunakan sarung. Itu memang sudah adatnya dari keraton dulu. Tempat gua nggak lumayan serem, tapi emang kejadian ini udah lama berlalu. Jadi masa lalu yang terulang kembali atau ada kaitannya dengan dendam dari para leluhur untuk para penduduk di daerah tersebut. Nama gua Arya Kusuma. Waktu itu gua masih berumur 7 tahun dan bapak gua seorang tabib terpercaya di daerah situ. Saking banyaknya tamu, kadang ibu gua suka bantuin tamu-tamu yang berdatangan. Gua suka main bola di dekat lapangan dengan tetangga gua dulu. Namanya Rizky. Dia seumuran sama gua. Nah, gua itu cuma main sama dia doangan karena waktu itu yang namanya teluh dan sanet masih sering berkeliaran. Banaspati saja sering lewat di perkampungan gua. Tapi alhamdulillahnya dia nggak berani ganggu satupun warga di daerah gua. Waktu itu keadaan emang sudah sore. Gua main bola di lapangan yang jaraknya tidak terlalu jauh juga sama rumah. Tapi lapangan itu berdekatan dengan bangunan kosong. Yang kata orang zaman dulu, kita nggak boleh masukin rumah kosong yang sudah ditinggali oleh pemiliknya. Karena gua masih berdarah Jawa, jadi gua nggak boleh main sampai larut sore. Tapi entah kenapa hari itu gua lupa waktu. Dan di sana ada peraturan khusus untuk semua warganya. Isinya gini peraturannya. Jangan ambil barang-barang dari rumah kosong itu dan jangan ambil barang-barang yang sudah masuk ke rumah itu. Karena saking semangatnya gue main bola, bola itu masuk ke dalam rumah kosong itu. Suasana sudah jam 5 sore. Gue membujuk Rizky untuk ngambil bola itu, tapi dia nggak mau. Dia ketakutan. Riz, ayo ambil sih bolanya bareng sama saya. Nggak tau lah. Saya bakal dimarahin sama bapak saya. Gue paksa dia biar ngambil itu bola. Gue cari alasan karena itu bola satu-satunya. Akhirnya dia mengiyakan untuk ambil. Jadi rumah itu bentuknya seperti rumah biasa pada umumnya. Bedanya ketika kita masuk itu udah menuju ruang tamu. Terus di sampingnya berjejer 3 kamar. Dan posisi dapur menghadap lurus ruang tamu. Dari posisinya aja udah salah. Gak boleh ngadep depan langsung tuh dapur. Pamali katanya sih. Gua masih Arya masuk lewat jendela. Emang jendelanya udah bobrok dan mudah kita masukin karena tubuh kita kecil. Nah, baru kita masuk, itu posisi bola ada di kamar kedua. Aneh sih, tapi memang gitu. Mungkin kenceng juga sih bolanya sampai-sampai tuh bola masuk ke kamar kedua. Begitu mau gua ambil, gua lihat sesosok anak kecil berdiri di dekat lemari. Kakinya diikat pasung, mukanya berantakan. Baunya busuk banget, matanya bolong. Dia tersenyum melihat gua dan Rizky. Gua langsung ambil tuh bola dan segera kabur. Demit! Teriak gua dan Rizky dong. Sosok itu gak ngejar kita berdua, cuman perasaan merinding masih ada. Di persimpangan jalan gua bilang sama Rizky, jangan bilang-bilang ke bapak dan mamamu ya Ki, pinta gua. Terus dia menjawab, oke siap, kita saling jaga rahasia. Nah, gua balik ke rumah, tapi gua rasa ada yang ngikutin gua. Kresek, kresek, seperti suara kaki yang digesekkan ke tanah. Gua langsung merinding dan mempercepat langkah. Suara itu menghilang perlahan. Setelah gua sampai di rumah, bapak gua udah ada di depan rumah sambil mengepus udutnya. Emang zaman dulu kalau mau ngerokok bikin sendiri dengan alat dan menyediakan papir. Dari mana nak? Tanya bapak. Dolan pak. Gua nunduk tuh, sampai maghrib tah mainnya. Gua diem aja. Karena bapak gua tabib, dia tuh nerawang gua juga gitu. Mainnya di mana aja? Di lapangan pak. Tadi ngambil bola di rumah kosong. Bapak gue yang denger itu langsung kaget. Dia langsung meluk gue dengan erat sambil mencium-cium tubuh gue. Kayak ada yang aneh gitu. Bener kan? Itu yang bapak gue ucap. Gue bingung.
Apa artinya kata yang bapak gue ucapin itu? Mah, cepat mandikan si Arya sekarang dengan bunga melati. Ibu gue langsung lari menuju tempat gue dan paham maksud dari bapak gue. Gue langsung nangis. Gue tahu ada yang ngikutin gue. Mandi yang bersih, terus langsung sholat dan ngaji. Itu pesan bapak gue. Gue langsung dimandiin sama ibu gue. Sedangkan bapak gue sedang menatap pepohonan pisang depan rumah. Tampak ada yang hadir. Benar, dia hadir. Seperti sudah membuka gerbang gaibnya. Dia mendatangi rumah Arya. Sosok itu senyum ke bapak gue. Kayak sudah akrab gitu. Bapak gue yang tahu itu ingat masa lalu. Sontak saja bapak gue minum kopi yang sudah mendingin dan membacakan bacaan khusus, lalu menjemurkan ke arah sosok itu. Sosok itu kemudian hilang. Tapi teror demi teror masih berlanjut. Setelah kejadian kemarin, rumah gue sering kena teror. Entah kenapa, bapak gue yang gak pernah ngasih tahu apa yang sedang terjadi. Kemungkinan besar penunggu rumah kosong itu terbebaskan dengan masuknya gue dan Rizky. Gimana mereka gak bebas? Kita sudah ngelanggar janji yang ditetapkan leluhur terdahulu. Sebenarnya yang masih dalam benak gue sekarang adalah masa lalu apa yang membuat si penunggu rumah kosong ini selalu neror rumah gue. Bukan rumah gue aja sih, hanya saja warga tertutup waktu itu. Gue udah ngeyakinin sampai sekarang bahwa penghuni rumah yang dihuni tempat itu adalah warga biasa. Tapi gue tidak mendapatkan jawaban tentang perasaan yang gue alami. Karena sampai sekarang pun masih belum ada kejelasan yang belum jelas dalam memaknai kejadian aneh tersebut. Dari teror yang pernah dirasakan gue, cuma teror ini yang agak runyam, aneh dan bikin gue geleng-geleng. Karena faktanya, teror ini hanya menyerang keluarga seorang. Jadi satu hari setelah kejadian itu, ibu gue langsung marah-marah ke gue tanpa sebab. Bayangin aja, seisi rumah bau telur busuk. Lu bayangin gak sih? Satu rumah bau kayak ginian dan apa yang dirasa? Bener-bener performa hari itu tuh buruk banget. Kita hanya bisa diam dan berpikir, apa yang sedang terjadi dengan keluarga gua? Sampai-sampai nih, yang namanya air juga ikutan bau. Beras, sayur mayur, semuanya. Kita nggak ada kejelasan sama sekali. Ibuku selalu nyalahin gua karena peristiwa kemarin. Betapa downnya gua waktu itu. Gua hanya bisa meminta maaf dan menunduk lesu. Lain kali jangan main sampai sore. Lihat kan, ini akibatnya kalau kamu gak nurut sama bapak dan ibu. Teriak ibu gua. Minta maaf sebanyak-banyaknya bu, saya gak tahu. Ibuku terdiam. Dia masih menunggu bapak untuk pulang ke rumah. Waktu itu bapak gua masih ada panggilan dari luar tempat gua. Emang bapak gue terkenal. Dampaknya bapak gue sering diminta menyembuhkan penyakit irasional. Karena hal itu, kita jadi galau gegana dan merana. Mau mandi airnya bau gak enak, makan juga sama rasa. Semua kacau. Akhirnya kita menuju rumah Rizky. Di sana gue bertemu sama Rizky juga orang tuanya. Ibu gue yang kelihatan banget muka paniknya ditanya tuh sama bapaknya Rizky. Pak Hanif kemana Bu Mala? Tanya bapaknya Rizky. Sebut saja Pak Wahid. Mas Hanif lagi ada halangan di luar Pak Wahid. Sudah lama? Lumayan, udah dari pagi. Oh ya, ada perlu apa datang kemari? Rumah kita terkena teror Pak. Teror? Maksudnya? Seisi rumah bau telur busuk semua. Kita bingung, mau makan juga sama rasa. Loh, kok bisa? Arya melanggar janji leluhur dulu. Dia memasuki rumah kosong pinggir lapangan dan mengambil sesuatu di dalamnya. Gua yang dengar itu hanya diam. Tapi karena ibu gua pengertian, dia langsung genggam tangan gua erat-erat. Ibu tahu gua penakut. Arya, kamu kesana sama siapa? Tanya Pak Wahid. Dengan Rizky Pak. Kesana mau ambil apa sih emang? Enggak Pak. Tadi itu kita main bola. Terus saya nendang bolanya kekencengan. Terus bolanya masuk ke rumah kosong itu. Pak Wahid menatap Rizky dan gua. Kayaknya ini pertama kali gua ditatap serius sama Pak Wahid. Serasa akan ada kejadian tidak enak itu. Bu Malah, ibu dan Arya makan dulu di tempat kami. Sekalian mandi. Kalau salin bisa pinjem ke istri saya. Nah kalau Arya minjem pakaiannya si Rizky aja ya. Tukasnya. Ibu mengiyakan. Kita sepakat untuk menumpang mandi serta makan di rumah Pak Wahid sembari menunggu bapak datang. Baru saja gue selesai mandi, ibu gue teriak, "Demit!" Teriakan ibuku kedengaran sampai ke tetangga sebelah. Kita semua langsung cari asal dari suara itu. Perasaan gue ada di kamar mandi karena ibuku lagi mandi waktu itu. Benar saja, demit itu mulai neror kita secara brutal. Ibuku jatuh pingsan gara-gara demit itu masuk. Ibuku langsung dibawa sama istri Pak Wahid ke kamarnya.
Sedangkan gue sama Rizky masih saling natap. Kita ngerasa bersalah banget waktu itu. Pak Wahid langsung bergegas menghubungi Pak RT dan warga kampung lainnya. Ini masalah udah nyebar, bahkan hampir warga semua keluar rumah karena telur busuk udah ada di mana-mana. Ini mesti harus cepat diselesaikan, jawab salah satu warga. Semua warga kumpul di Baperkam, seperti tempat ngumpul semua warga gitu ya. Semua warga sepakat untuk menunggu kepulangan Pak Hanif. Mereka kesal karena sosok bocah kecil bermuka berantakan dan busuk itu telah mengganggu aktivitas mereka. Warga tahu ada yang melanggar aturan dulu. Kita nunggu Pak Hanif, hanya dia yang paham masalah leluhur dulu. Apakah ini bukan teluh? Tanya warga. Ini adalah serangan dari bangsa jin yang mana aturan leluhur dibuka oleh salah satu warga. Mereka meminta teman untuk bermain bersamanya. Hah? Maksudnya? Tanya warga lagi. Batur gaib atau teman gaib. Ya, itulah sebutan leluhur terdahulu jika gerbang gaib tidak terbatas. Artinya mereka akan mencari seseorang untuk dijadikan teman bermain di alamnya. Bukan karena kesepian, karena leluhur dulu percaya siapa yang membuka dia harus bermain bersamanya. Pak Warno menjelaskan asal-usul batur gaib desa ini. Pernah kejadian ini berulang. Pengorbanan yang dilakukan warga pun sia-sia. Si anak yang dijadikan perantara tak bisa balik ke alam dunia karena tidak mampu menyelesaikan permainan itu. Sungguh menyeramkan. Memang dari dulu kampung ini terkenal dengan tumbalnya. Salah satunya dengan menjadikan batur gaib dari arwah yang mungkin bergentayangan karena kematian yang tidak wajar. Ucap dari Pak Warno. Semua warga terdiam, tak ada yang berani menyangkal satupun penjelasan dari Pak Warno. Lalu apa langkah kita untuk mengusir bau tidak sedap ini, Pak? Tanya Pak RT. Tunggu si Hanif, dia lebih paham ketimbang saya pribadi. Suasana semakin runyam. Bu Mala masih pingsan dan belum sadarkan diri. Hari pun semakin gelap. Warga enggan kembali ke rumah masing-masing. Alasannya karena bau telur busuk itu belum hilang dan teror masih terus membayangi di setiap pikiran mereka. Suara motor Astrea butut milik Pak Hanif pun datang. Warga segera menuju ke rumah Pak Hanif. Apa yang terjadi Pak RT? Di mana istri dan anak saya? Pak Hanif mulai panik. Sabar Pak, istirahat dulu. Kita pun sama, merasakan apa yang Bapak rasakan. Tadi pagi kita semua kena teror telur busuk dan sampai sekarang belum hilang baunya. Sedangkan istri Bapak, dia pingsan setelah diganggu oleh makhluk penunggu rumah kosong itu. Jelas Pak RT. Baik Pak, begini saja. Sediakan kopi 5 gelas tanpa gula, lalu campurkan dengan madu. Ambil daun pandan yang masih muda, ikat menjadi simpul lalu celupkan di air panas yang mendidih. Pinta Pak Hanif. Warga segera melaksanakan perintah Pak Hanif. Semua warga antusias dengan ini. Keadaan pun semakin memanas ketika beberapa warga melihat Banaspati berkeliaran di tengah lapangan. Ada Banaspati, cepat masuk ke rumah semua, bahaya! Sontak saja warga yang mendengar teriakan itu langsung membubarkan diri. Bagaimana ini Pak Hanif? Kenapa tambah kacau? Sementara ini kita masuk ke rumah masing-masing dulu Pak RT, pinta Pak Hanif. Kalian bisa bayangin posisi kampung gua lagi kacau kayak gitu. Banyak banget teror yang belum selesai. Banaspati itu kayak pengen nyari seseorang untuk dijadikan tumbal. Gua disuruh sama mamanya Rizky untuk bersembunyi di dalam lemari. Mungkin supaya bisa terhindar juga sih dari cengkraman Banaspati. Tapi benar-benar kacau banget kampung gua. Kentongan tiap saat berbunyi. Para warga melantunkan azan di masing-masing rumah mereka. Anak-anak kecil disekap di dalam lemari. Gua sempat meluk Rizky. Gua takut banget. Kita sama-sama bersalah waktu itu. Tapi yang namanya bocah bencana siapa sih yang pengen? Gue sempet pengen nyerah karena gue udah buat kerusakan bahkan kekacauan di tempat sendiri. Memang bener, kita harus mematuhi adat dan aturan terlebih dahulu. Arya? Arya? Nak? Bapak sudah datang. Sini nak. Suaranya sangat familiar banget di telinga gue. Gue tahu itu suara bapak. Rizky masih memegang tangan gue seakan-akan kayak ngelarang buat keluar. Tapi gue yakinkan dalam hati itu benar suara bapak gue. Bapak! Teriak gue sambil buka lemari. Gue langsung meluk bapak gue sambil nangis. Pak, minta maafnya pak, saya salah. Gak apa-apa nak, kamu itu anak yang kuat. Saat itu gue ngerasa bapak gue nangis, tapi dia gak mau nampakin. Keadaan di luar sudah kondusif. Sepertinya warga sudah merasa aman akan hilangnya Banaspati tersebut. Hilangnya Banaspati bersamaan dengan azan sholat maghrib. Alhamdulillah, sudah selesai, ucap Pak Warno. Warga buru-buru menuju musola atau tajuk untuk menunaikan sholat maghrib. Selesai melaksanakan sholat maghrib, para warga diminta membaca surat Yasin, ayat kursi serta 3 surat utama, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
Permintaan ini didasarkan oleh Mbah Samit guna mengusir gangguan dari makhluk tersebut. Sementara itu, Pak Hanif sedang menyiapkan sesuatu. Pak Warno, Pak RT, tolong pegangin saya dari belakang. Barangkali saya pingsan, karena saya akan mencoba berkomunikasi dengan mereka. Pinta Pak Hanif kepada Pak RT dan Pak Warno. Emangnya bisa Hanif? Apa tidak ada cara lagi? Ada Pak, tapi takutnya saya tidak kuat. Pak Warno hanya mengangguk pasrah. Pak RT telah siap dengan kuda-kudanya jikalau sewaktu-waktu tubuh Pak Hanif ini ambruk secara mendadak. Kopi pesanan Pak Hanif serta daun pandan yang sudah dicelupkan di dalam air panas yang mendidih telah siap. Semua persiapan sudah matang. Bapak gue emang jago banget masalah ginian. Bahkan ini bukan sekali atau dua kalinya. Sudah puluhan bahkan ratusan kali bapak gue ngelakuin cara ini. Kata bapak gue cara ini yang sangat ampuh. Tiba-tiba bapak gue pingsan tepat di depan tangan Pak Warno dan Pak RT. Untungnya mereka berdua dengan sigap menangkap tubuh Pak Hanif. Sudah dimulai kayaknya Pak. Kita nungguin sampai selesai aja, tukas Pak Warno. Kejadian ritual itu pun tepat di depan rumah gua. Jadi karena depan rumah gua banyak banget pepohonan pisang dan memudahkan mereka datang. Balik lagi sama 5 gelas kopi yang disediakan oleh warga dan daun pandan yang diikat sampo lalu dicelupkan di air panas yang mendidih. Apa gunanya emang coba? Ya kalian tahulah. Itu kopi buat ngajakin para makhluk gaib dengan secara baik-baik, kayak negosiasi gitu. Nah kenapa nggak pakai gula? Dahulu percaya bahwa madu adalah alternatif pemanis yang tepat setelah gula. Karena mereka juga nggak suka gula, jadi cara satu-satunya menggunakan madu. Sedangkan daun pandan berguna untuk menghilangkan bau busuk yang dikeluarkan oleh tubuh makhluk tersebut. Entah filosofi dari mana, yang pasti tujuan utama bapak gua ngelakuin itu biar ngehindarin kejadian yang lebih meluas lagi. Karena ruang lingkup rumah gua masih pepohonan semua. Kopi dijajarin di depan gua, kayak mau nyidang atau interogasi gitu. Aneh memang, tapi kebetulan Pak RT dan Pak Warno yang melihat kejadian itu seperti nggak percaya. Karena kopi yang disuguhkan telah habis seketika. Udah gila ini Hanif, celetuk Pak RT. Semenjak itu bau telur busuk pun sudah menghilang. Warga kembali tenang. Mbah Samit menyarankan jika urusan gaib serahkan kepada bapak gua. Kita tidak usah ikut-ikutan, tapi kita bantu sebisanya saja. Jika dia meminta bantuan, kita harus segera membantunya, ucap Mbah Samit. Nif, cepat selesaikan. Hawanya kayak tidak enak nih saya. Seperti ada yang mengganjal gitu, ucap Pak RT. Keadaan bapak gua waktu itu setengah sadar. Keringat dingin bercucuran. Wajahnya pucat banget kayak orang dikejar-kejar setan. Tubuhnya menggigil hebat. Seketika teriak, seketika menggertak. Seperti negosiasi yang dipaparkan tidak berhasil. 10 menit berselang. Bapak gua sadarkan diri. Bapak gua nyampain sesuatu kepada Pak RT. Pak RT, saya sudah tidak kuat. Mendengar ucapan itu, Pak RT dan Pak Warno kebingungan. Apa yang membuat bapak gue ketakutan setengah mati? Ini benar-benar ancaman. Bangsa Demit tidak terima karena kita semua sudah melanggar janji yang sudah turun-temurun disepakati, jelas bapak gue. Lalu bagaimana solusinya? Kata Pak RT. Dia minta satu anak untuk dijadikan teman gaib di alam sana. Hah? Maksudnya gimana? Sebentar Pak, jangan buru-buru dulu, sanggah Pak Warno. Terus ini bagaimana Pak? Tanya Pak Hanif. Sudah Pak, sudah berlanjut. Bakalnya desa ini kena bencana. Loh, kenapa kamu jadi pesimis? Ketua RT itu harus mengayomi, bukan membuat pecah belah, teriak Pak Warno. Keadaan semakin hening. Pak RT dilanda kegundahan. Pak Warno sedang memikirkan cara dan Pak Hanif masih menghela nafas. Energinya mulai terkuras. Begini saja, saya punya kenalan dari daerah Talun, siapa tahu bisa membantu, ucap Pak Warno. Oke Pak, terus kapan ingin dilanjutkannya? Pagi saja, sekarang sudah malam. Pak RT, buat ronda dadakan. Siap Pak Warno, tugas Pak RT. Pak Hanif, lebih baik Pak Hanif istirahat dulu di rumah Pak Wahid. Mungkin rumahnya Pak Hanif masih bisa diteror sama makhluk itu, jelas Pak Warno. Pak Hanif mengiyakan. Pak Hanif menuju rumah Pak Wahid, sedangkan Pak RT bersama Pak Warno menuju Baperkam. Untungnya warga sudah berkumpul di sana, jadi mempersingkat waktu. Pak RT memberitahu maksud diadakan ronda dadakan. Saya atas nama RT meminta bantuan kepada semua warga di sini untuk turut membantu selama 3 hari ke depan karena kondisi desa yang belum stabil. Warga mengiyakan, semua tampak setuju dengan langkah Pak RT. Saya harap kita tetap berhati-hati karena kemungkinan makhluk itu masih mengincar kampung kita hingga mendapatkan batur atau teman gaib dari tempat kita.
Sepertinya warga tampak menyesal karena kecerobohan yang gue sama Rizky lakukan. Dampaknya semua warga repot dan harus mengatur kegiatannya untuk kebaikan bersama. Gue masih bingung, kenapa dia mengincar gue? Apa karena gue udah ganggu? Padahal kan tujuan gue cuma ngambil bola. Kadang gue pikir mereka baperan amat sampai ke masalah serius begini. Mah, Arya takut. Tenang Arya, ada ibu. Bapak sebentar lagi pulang. Pukul 22.30 bapak gue datang. Posisi gue udah tidur. Sebelum ngobrol sama ibu, bapak gue minta izin sama Pak Wahid buat nginep di rumah beliau. Karena keadaannya amat runyam menurut bapak gue waktu itu. Pak Wahid ngasih kamar belakang deket dapur. Di sana sudah ada ibu dan gue. Ketika sudah di kamar, ibu nanyain banyak hal. Kadang juga sampai ngebentak bapak gue yang terbilang nekat. Tapi itu dilakukan demi gue. Karena gue yang mulai kejadian ini terjadi. Sudah bu, jangan dimarahin terus, kasihan. Nungguin besok, barangkali setelah ini ada jalan. Ibuku mengiyakan. Yang gue tahu itu si penghuni rumah kosong menolak negosiasi. Dampaknya, mereka akan memberikan pelajaran pada kampung gua. Kalau sudah begini, jalan satu-satunya yaitu membuat pagar gaib. Hah? Emang gak bahaya tau pak? Waktu itu buat pagar gaib tapi malah Banaspati menyerang balik. Insya Allah aman. Lihat besok saja. Keadaan hening. Bayangan ketakutan masih menghantui tiap-tiap diri kami. Sewaktu-waktu menyerang pada malam hari. Menyeringai di malam hari sembari mendengar tawaan, merasa menguasai. Batur gaib yang diminta cukup rumit. Korbankan satu anak, maka desa aman. Nah, itulah ceritanya teman-teman. Cerita dari Mas Restu Wiraatmaja yang berjudul Batur Gaib. Bagaimana nih pendapat kalian tentang cerita ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat Mas Restu yang sudah ngizinin saya untuk membawakan ceritanya. Dan terima kasih juga buat kalian tentunya yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang suka ceritanya, jangan lupa lah untuk klik like-nya. Dan yang belum subscribe, silakanlah diklik dulu tombol subscribe-nya. Gua di sini pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.